Sebuah siaran langsung yang awalnya dianggap sekadar konten spontan, justru berubah menjadi titik balik yang menentukan masa depan seseorang. Inilah kisah ketika live streaming menjadi bumerang dan nama Resbob mendadak berada di ujung konsekuensi hukum dan akademik. Kasus ini bermula dari ucapan Resbob, seorang YouTuber yang dikenal lewat gaya bicara provokatifnya. Dalam sebuah siaran langsung, pernyataannya memicu kemarahan luas, khususnya dari masyarakat Sunda dan pendukung Persib Bandung. Viking, anjing Viking. Kata-kata hari ini, Bob. Bonek Viking sama aja, tapi yang anjing hanya Viking. Ya kan? Gitu deh. Pokoknya semua Sunda anjing. Semua orang Sunda anjing. Kalau, woi, jangan bilang gitu, Bob. Jangan bilang gitu, kenapa emang? Emang kenapa? Yang nggak terima sama gua soal Sunda-Sunda tadi atau apapun itu, lu nggak terima sama gua, lu tunggu gua. Lu bilang di Sapem Universitas Wijaya Kusuma gua nyari yang namanya Resbob atau Daus. Kuliah ngambil Kuliah ngambil hukum, politik. Sama hukum juga sebenarnya. Iya sih, sama sih. Video tersebut dengan cepat menyebar, menuai kecaman, dan memantik diskusi serius soal batas kebebasan berekspresi di ruang digital. Reaksi publik tak berhenti di media sosial. Aparat kepolisian bergerak cepat. Resbob, yang diketahui bernama Muhammad Adimas Firdaus, putra Nasihan Resbob, akhirnya diamankan di wilayah Jawa Timur. Penangkapan ini dikonfirmasi oleh Kepolisian Jawa Barat yang menyebut bahwa Resbob kemudian dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan awal sebelum proses hukum dilanjutkan di Bandung. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya keresahan masyarakat akibat konten yang dinilai merendahkan identitas kelompok tertentu. Namun, konsekuensi yang dihadapi Resbob tidak hanya datang dari ranah hukum, dunia akademik pun mengambil sikap tegas. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, tempat Resbob tercatat sebagai mahasiswa, resmi menjatuhkan sanksi dropout. Keputusan ini diumumkan langsung oleh rektor melalui pernyataan resmi kampus, yang menegaskan penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi dan ujaran yang berpotensi memecah persatuan. Dalam waktu singkat, pihak kampus melakukan pemeriksaan internal dengan mengacu pada aturan kode etik mahasiswa. Hasil rapat rektorat memutuskan sanksi terberat, pencabutan status mahasiswa. Dengan keputusan itu, Resbob kehilangan seluruh hak dan kewajibannya di lingkungan akademik. Sebuah langkah yang disebut sebagai komitmen kampus dalam menjaga nilai toleransi dan kebinekaan. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menyampaikan sikap resmi lanjutan terkait peristiwa yang menjadi perhatian publik, yaitu tindakan seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas nama Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan atau dikenal Resbob, yang terbukti menyampaikan pernyataan bernada penghinaan terhadap suku Sunda. Perlu kami tegaskan bahwa
Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila maupun karakter dan budaya Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sehubungan dengan kasus ini, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya telah melakukan proses pemeriksaan internal secara menyeluruh, objektif, dan berlandaskan peraturan rektor pada hari Minggu 14 Desember 2025. Berdasarkan rapat rektorat, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau DO. Di tengah tekanan publik yang kian besar, Resbob akhirnya menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf. Ia mengakui bahwa ucapannya telah menyinggung dan menimbulkan stigma terhadap kelompok tertentu. Dalam pernyataannya, ia menegaskan tidak memiliki kebencian pribadi, serta menyadari bahwa kata-kata yang terucap di ruang publik membawa dampak yang jauh lebih luas dari yang dibayangkan. Pada kesempatan ini, secara resmi, saya merasa berkewajiban untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu. Saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Saya sejak kecil hingga berumur 25 tahun saat ini belum pernah sedikit pun mempunyai masalah atau perselisihan dengan seluruh orang Sunda, dan tidak ada sedikit pun kebencian terhadap seluruh orang Sunda. Saya sadar ucapan saya tersebut adalah hal yang sangat sensitif dan tidak ada alasan pembenaran terhadap hal itu. Hal tersebut itu di luar daripada kesadaran saya yang mengakibatkan ini adalah kecelakaan murni. Oleh karenanya, sekali lagi izinkan saya mohon maaf dunia akhirat, lahir batin yang setulus-tulusnya dan yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saya mendapatkan maaf, ikhlas, dan doa semua keluarga besar, semua saudara kita, semua warga keturunan orang Sunda dimanapun berada. Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa rekam jejak digital tidak pernah benar-benar hilang. Satu ucapan, terutama di platform terbuka, bisa berujung pada rangkaian konsekuensi serius dari tekanan sosial, proses hukum, hingga sanksi akademik lebih dari sekadar kisah satu individu. Peristiwa ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab dalam berekspresi. Di era ketika semua orang bisa bersuara, menjaga etika dan saling menghormati bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.